Coba bayangin deh, kamu itu siswa paling jenius se-Jepang. Tapi, dunia di sekitar kamu rasanya kok membosankan dan busuk banget ya. Terus, suatu hari, dari langit jatuh sebuah buku catatan. Tapi ini bukan buku biasa. Buku ini punya satu kekuatan yang mengerikan. Nama siapapun yang kamu tulis di dalamnya, orang itu bakal mati. Buat orang biasa, ini mungkin kutukan. Tapi buat Light Yagami, ini adalah sebuah jawaban. Sebuah alat buat membersihkan dunia sesuai keinginannya. Nah, kalimat ini adalah inti dari segalanya. Ini bukan cuma keluhan seorang remaja yang lagi galau. Ini adalah diagnosis Light Yagami tentang kondisi dunia. Setiap hari dia nonton berita. Isinya kejahatan yang sama, penjahat yang sama, yang entah kenapa selalu lolos dari hukum. Buat dia, sistem keadilan itu udah rusak, gak bisa diperbaiki lagi. Jadi, dunia gak butuh reformasi. Dunia butuh dibersihkan total. Tapi ya gitu, punya kekuatan segede ini, bebannya juga nggak main-main. Setelah dia mastiin buku itu beneran berfungsi dengan nguji kedua kriminal, Light nggak langsung jadi monster berdarah dingin gitu aja. Justru sebaliknya, dia kayak dihantam sama kenyataan dari perbuatannya. Dia baru aja ngambil nyawa manusia, dan kesadaran itu mulai menggerogoti pikirannya. Dan di momen keraguan inilah kita lihat sisi manusianya. Dia beneran nanya ke dirinya sendiri. Gue punya nyali nggak ya? Dia sadar banget betapa berat perbuatannya. Dia bahkan hampir nyerah. Tapi disitulah idealismenya yang berbahaya itu mengambil alih. Dia mikir, kalau bukan gue, siapa lagi? Seseorang harus ngelakuin ini. Terus gimana caranya keraguan itu bisa berubah jadi keyakinan yang absolut? Nah, buat ngerti itu, kita harus paham dulu senjatanya. Karena Death Note itu bukan cuma alat sihir biasa. Buku ini punya serangkaian aturan. Dan Light, yang otaknya jenius, adalah tipe orang yang bakal baca buku manualnya dari halaman pertama sampai terakhir. Aturan mainnya simple tapi brilian. Tulis nama sambil bayangin wajahnya dan orang itu mati. Tapi ini bagian kuncinya. Kalau penyebab kematiannya nggak ditulis spesifik, korbannya bakal mati karena serangan jantung. Aturan default inilah yang nantinya jadi jejak mengerikan yang ditinggalkan Light, semacam tanda tangan dari pembunuhan massalnya. Dan inilah titik baliknya. Di sini kita bisa lihat transformasinya dengan jelas banget. Dari yang tadinya ragu-ragu di gelapnya kamar, jadi punya tekad baja di tengah kelas. Logikanya mulai jalan. Kalau buku ini jatuh ke tangan orang sembarangan, apa mereka bisa gunain dengan benar? Gak mungkin. Cuma gue yang bisa. Kesimpulan yang arogan, mengerikan, tapi sekaligus memberinya kekuatan. Dan inilah deklarasinya. Momen di mana Light Yagami, si siswa teladan, mati dan terlahir kembali sebagai hakim, juri, sekaligus algogo bagi dunia. Buat dia, ini bukan lagi pembunuhan, ini adalah tugas suci. Dia bukan lagi kriminal, dia adalah dewa keadilan yang baru. Dengan keyakinan barunya itu, Light nggak buang-buang waktu. Selama 5 hari, kamarnya berubah jadi pusat komando. TV nyala terus, internet dibuka lebar-lebar, dan tangannya nggak berhenti nulis nama-nama kriminal paling keji di seluruh dunia. Badannya mungkin capek, tidurnya diganggu mimpi buruk, tapi misinya baru aja dimulai. Tentu aja pemilik asli buku ini akhirnya nongol juga. Namanya Ryuk, seorang Shinigami alias dewa kematian yang datang ke dunia manusia cuma karena dia bosan. Coba perhatiin deh betapa tenangnya Light ngejelasin metodenya ke makhluk supernatural ini. Dia nggak takut sama sekali, dia punya sistem, dia punya data, dan dia punya rencana besar. Tapi, membunuh para penjahat itu cuma fase pertama loh. Light nggak berpikir dalam skala kecil, dia berpikir dalam skala global. Dia punya sebuah visi, sebuah cetak biru buat ngebangun dunia baru dari abu dunia yang lama. Oke, mari kita bedah cetak birunya. Langkah pertama, habisi semua penjahat besar buat menciptakan efek kejut. Langkah kedua, biarin dunia tahu ada seseorang yang menghakimi mereka dari bayang-bayang. Langkah ketiga, nah ini dia, targetnya meluas ke orang-orang yang dia anggap gak bermoral. Dan tujuan akhirnya, sebuah dunia yang sempurna, yang diperintah oleh rasa takut. Sebuah utopia yang dibangun di atas kuburan. Dan inilah tujuan akhirnya, terungkap dengan begitu jelas. Ini gak pernah cuma soal keadilan, ini soal kekuasaan mutlak. Light gak mau jadi pahlawan anonim, dia mau jadi Tuhan bagi dunia barunya. Tatapan matanya di gambar ini udah cukup ngejelasin semuanya. Terus gimana reaksi Ryuk, si dewa kematian? Dia cuma ketawa, dia nggak peduli sama keadilan atau dunia baru. Dia nggak mihak siapa-siapa. Buat dia, manusia itu menarik,
Dan ambisi gila Light Yagami ini adalah pertunjukan paling menghibur yang pernah dia saksikan. Dan benar aja, seperti yang Light perkirakan, dunia mulai sadar. Aksi pembersihannya yang sistematis ini menciptakan gelombang kejut global. Di seluruh dunia, para penegak hukum mulai menghubungkan titik-titik dan nemuin sebuah pola yang mustahil, sekaligus mengerikan. Angkanya 52. Cuma dalam 1 minggu, 52 kriminal kelas kakap yang paling dicari di seluruh dunia tewas mendadak. Dan itu baru angka yang terkonfirmasi loh, sesuatu yang besar sedang terjadi. Fenomena ini benar-benar mengguncang, sampai maksa para pemimpin kepolisian dunia buat ngadain rapat darurat di markas Interpol. Mereka dihadapkan sama misteri yang belum pernah ada sebelumnya. Para kriminal, baik yang buron maupun yang udah dipenjara, mati serentak. Dan inilah benang merahnya. Tanda tangan yang ditinggalkan Kira. Setiap korban, tanpa terkecuali, tewas karena serangan jantung. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah sebuah pesan yang jelas. Ada kekuatan di luar sana yang bisa membunuh siapa saja, di mana saja. Ini adalah sebuah penghakiman. Dan dunia pun akan segera melawan balik. Panggung untuk pertarungan adu pikiran terhebat telah disiapkan. Kisah ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan fundamental. Kalau Death Note itu jatuh ke tanganmu dan kamu punya kekuatan absolut buat menghapus siapapun yang kamu anggap jahat, apa kamu bakal menggunakannya? Dan yang lebih penting lagi, kapan kamu akan berhenti?